Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Didi. Kali ini kita akan bahas materi barisan geometri. Tujuannya adalah agar kita dapat menemukan suku Kn pada barisan geometri. Yuk sama-sama kita bahas materi dan soal dari barisan geometri. Oke, sekarang kita bahas dulu tentang pengertian barisan geometri. Barisan geometri atau barisan ukur adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Nah, misalnya ada barisan 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Kalau kamu perhatikan, rasio atau perbandingan barisan ini antara suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan keempat adalah 3. Nah, kita misalkan 2 ini sebagai U1, 6 sebagai U2, 18 sebagai U3, 54 sebagai 4 sampai dengan UN, ya. Kalau kita perhatikan, penulisannya bisa kita tulis 2, kemudian 6 kita bisa tulis 2 kali 3 karena rasionya 3, kemudian 18 bisa kita tulis 2 kali 3 pangkat 2, kemudian 54 bisa kita tulis 2 kali 3 pangkat 3, kemudian sampai dengan suku ke N. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk huruf atau simbol, bisa kita tulis 2 ini sebagai A, kemudian 6 ini bisa kita tulis sebagai A kali R, kemudian 18 A kali R pangkat 2, kemudian 54 kita tulis sebagai A kali R pangkat 3. Perhatikan, 2-nya ini adalah A-nya, kemudian 3 ini adalah R-nya. Sehingga ketika UN, ini menjadi A kali R pangkat N-1. Oke, nah kamu perhatikan dari barisan di samping kita dapat simpulkan yang pertama kita ketahui suku pertamanya adalah 2. Kita misalkan dengan U1 atau A. Kemudian perbandingan atau rasionya adalah 3 dan kita misalkan dengan R. R ini kita bisa peroleh dari U2 per U1 atau U3 per U2. Nah, untuk mencari atau menyatakan urutan suku ke N dari barisan geometri ini, kita gunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sekarang kita diminta untuk menentukan dua suku berikutnya dari barisan geometri berikut. Yang pertama ada barisan 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Nah, kamu perhatikan rasio dari barisan ini adalah 2. Maka suku selanjutnya adalah 16 dan 32. Kemudian barisan yang kedua, 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Kamu perhatikan rasio dari barisan ini adalah 3. Maka dua suku selanjutnya adalah 162 dan 486. Oke, barisan yang ketiga, kamu lihat 3, 12, 48, 192, dan seterusnya. Kamu perhatikan rasio dari barisan ini adalah 4, yaitu 12 dibagi 3, 4 ya. Maka dua suku selanjutnya adalah 768, kemudian 3072. Perhatikan barisan selanjutnya, 60, 30, 15, kemudian 15 per 2, dan selanjutnya. Kamu perhatikan, rasio dari barisan ini kita peroleh dari 30 per 60, yaitu 1 per 2. Sehingga barisan selanjutnya bisa kita tulis 15 per 4, kemudian 15 per 8. Kita perhatikan, selanjutnya barisannya adalah 90, 30, 10, 10 per 3, dan seterusnya. Kamu perhatikan rasionya, kalau kita lihat dari 10 dibagi 30 itu 1 per 3. Maka dua suku selanjutnya bisa kita tulis 10 per 9, kemudian 10 per 27. Nah, selanjutnya barisannya, kamu lihat suku-sukunya 4, min 4, 4, min 4, dan selanjutnya kita diminta untuk menentukan dua suku selanjutnya. Kamu perhatikan rasionya, yaitu min 4 dibagi 4 adalah min 1. Sehingga dua suku selanjutnya adalah 4, min 4. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sekarang kita perhatikan soal berikut ini. Nah, kita diminta untuk menentukan suku ke-8 dari barisan geometri 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan, suku pertamanya atau U1 atau sama dengan A atau sama dengan 2 ya. Jadi suku pertamanya itu adalah 2. Kemudian rasio barisan atau R kita bisa peroleh dari U2 per U1 atau 4 dibagi 2, yaitu sama dengan 2. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan suku ke-8. Nah, kita ingat suku ke N itu bisa kita peroleh dari UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Sehingga ketika U8,
A-nya kita ganti 2, kemudian R-nya kita ganti 2. Jadi U8 itu sama dengan 2 dikali 2 pangkat 8 min 1. Atau bisa ditulis 2 kali 2 pangkat 7. Jadi U8, 2 kali 128. U8 sama dengan 256. Jadi bisa kita simpulkan, suku ke-8 dari barisan 2, 4, 8, 16 adalah 256. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sekarang perhatikan barisan geometri berikut ini, 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Kita diminta untuk menentukan suku ke-9. Kamu perhatikan, suku pertama dari barisan ini, yaitu 1 atau A, itu adalah nilainya 3. Kemudian rasionya kita bisa peroleh dari 6/3, yaitu sama dengan 2. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan suku ke-9. Untuk menentukan suku ke-9, kita gunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Sehingga U9 kita bisa tulis A-nya 3 dikali R-nya 2 pangkat 9 min 1. Atau U9 bisa kita tulis 3 kali 2 pangkat 8. Jadi U9 sama dengan 3 kali 256. Dan kita dapatkan suku ke-9 adalah 768. Jadi bisa kita simpulkan, suku ke-9 dari barisan 3, 6, 12, 24, dan seterusnya adalah 768. Oke, bisa dipahami ya? Ya, sekarang perhatikan soal berikut ini. Dari barisan geometri di bawah ini, kita diminta untuk menentukan suku ke-7. Kita perhatikan barisannya adalah 64, 32, 16, 8, dan seterusnya. Nah, dari barisan ini kita bisa dapatkan U1 atau A-nya nilainya adalah 64. Kemudian rasionya kita bisa peroleh dari 32 dibagi 64, yaitu 1/2. Nah, kita diminta untuk menentukan suku ke-7. Kita gunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Sehingga U7 bisa kita tulis 64 dikali setengah pangkat 7 min 1. Berarti U7 kita bisa tulis 64 dikali 1/2 pangkat 6. Nah, kita dapatkan U7 itu sama dengan 64-nya boleh kamu ubah ya, jadi 2 pangkat 6 dikali 1/2 pangkat 6. Nah, sehingga U7 kita dapatkan nilainya adalah 1. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, suku ke-7 dari barisan 64, 32, 16, 8 itu adalah nilainya 1. Oke, bisa dipahami ya? Ya, perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menentukan suku keberapa yang nilainya 4.374 dari barisan 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Nah, kita identifikasi dari barisan ini, kita ketahui suku pertamanya atau A-nya adalah nilainya 2. Kemudian rasio dari barisan ini kita bisa peroleh 6 dibagi 2 yaitu nilainya 3. Kemudian dari soal kita ketahui 4.374 ini kita anggap sebagai UN, ya. Nah, kita punya rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, kita tulis kembali UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Kita ganti UN-nya dengan 4.374, kemudian A-nya kita ganti 2, R-nya kita ganti menjadi 3, sehingga 3 pangkat N-1. Nah, kemudian kita bagi 4.374 dibagi 2 sama dengan 3 pangkat N-1. Kita bisa tuliskan 2.187 sama dengan 3 pangkat N-1. Nah, ini 2.187 adalah 3 pangkat 7 sama dengan 3 pangkat N-1. Sehingga bisa kita simpulkan N-1 sama dengan 7, N-nya sama dengan 8. Jadi bisa kita simpulkan suku yang nilainya 4.374 dari barisan 2, 6, 18, 54, dan seterusnya adalah suku ke-8. Oke, mudah bukan? Ya, sekarang kita perhatikan barisan berikut ini, 5/8, 5/4, 5/2, dan seterusnya. Kita diminta untuk menentukan suku keberapa yang nilainya 640. Nah, kita perhatikan dari barisan geometri ini, suku pertamanya adalah 5/8. Kemudian rasionya kita bisa peroleh dari 5/4 dibagi 5/8 itu sama dengan 2. Ya, kemudian UN-nya 640. Kita perhatikan kita diminta suku ke N.
Nah, kita gunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Ya, kita tuliskan kembali ya. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. UN-nya kita ganti. Jadi 640 sama dengan 5/8 dikali 2 pangkat N-1. Sehingga kita bisa tuliskan 640 kali 8/5 sama dengan 2 pangkat N-1. Kita bisa tulis 1024 sama dengan 2 pangkat N-1. Nah, 1024 ini adalah 2 pangkat 10 sama dengan 2 pangkat N-1. Jadi kita bisa simpulkan N-1 sama dengan 10, N-nya sama dengan 11. Nah, kita simpulkan suku yang nilainya 640 dari barisan 5/8, 5/4, 5/2, dan seterusnya adalah suku ke-11. Mudah bukan? Ya, kita perhatikan soal berikut ini. Suatu barisan geometri diketahui suku ketiganya adalah 20 dan suku ke-6 adalah 160. Tentukanlah suku ke-9. Nah, dari soal ini kita bisa gunakan ya. Perhatikan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, dari soal diketahui U3-nya adalah 20, maka U3 itu kita bisa tulis rumusnya adalah A kali R pangkat 2 sama dengan 20. Kemudian U6-nya adalah 160, maka bisa kita tuliskan A kali R pangkat 5 sama dengan 160. Nah, kemudian buat perbandingan ya U3 per U6 atau U6 per U3. Nah, kita gunakan U6 per U3 ya. Berarti sama dengan AR pangkat 5 per AR pangkat 2, ini sama dengan 160 per 20. Nah, kalau kita sederhanakan, hanya bisa kita coret. R pangkat 5 dibagi R pangkat 2 adalah R pangkat 3, 160 dibagi 20 adalah 8. Jadi R pangkat 3 sama dengan 8, maka R sama dengan 2. Nah, setelah ini kita cari nilai A-nya ya. Nah, kita substitusikan R sama dengan 2 ke U pangkat 3. Nah, kita tahu sendiri nilai U pangkat 3 adalah 20. Nah, rumusnya adalah AR kuadrat sama dengan 20. Nah, kita ganti R-nya sehingga menjadi A dikali 2 pangkat 2 sama dengan 20. A dikali 4 menjadi 4A sama dengan 20. Maka kita dapatkan A-nya sama dengan 5. Nah, setelah kita dapatkan R-nya 2, A-nya 5, maka kita bisa menentukan suku ke-9. Nah, kita perhatikan. Kita menentukan nilai suku ke-9. U9 itu rumusnya adalah AR pangkat 8. Nah, kita substitusi deh nilai A dan R ya. Berarti sama dengan 5 dikali 2 pangkat 8 sama dengan 5 dikali 256 sama dengan 2048. Jadi nilai suku ke-9 dari barisan ini adalah 2048. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Suatu barisan geometri diketahui suku kedua adalah 81 dan suku ketujuhnya adalah 1/3. Tentukanlah suku kelima. Ya, kita perhatikan kita punya rumus suku ke N ya, UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Dari soal kita ketahui U2-nya adalah 81. Nah, ini bisa kita tulis jadi A kali R sama dengan 81. Kemudian suku ke-7 atau U7 sama dengan 1/3. Berarti bisa kita tulis AR pangkat 6 sama dengan 1/3. Nah, kemudian kita gunakan perbandingan U2 per U7 atau U7 per U2. Nah, kita gunakan yang U7 per U2 ya. Berarti bisa kita tulis AR pangkat 6 per AR sama dengan 1/3 per 81, atau bisa kita tulis R pangkat 5 sama dengan 1/243. Nah, ini kita bisa tulis R-nya adalah 1/3. Oke, kita sudah dapatkan R, kemudian kita substitusi R sama dengan 1/3 ke U2. Kamu perhatikan U2-nya nilainya adalah 81, rumusnya adalah A kali R sama dengan 81, sehingga bisa kita tulis A dikali 1/3 sama dengan 81. Berarti kita dapatkan A-nya sama dengan 243. Kita sudah punya rasionya 1/3, kemudian suku pertamanya ada 243, maka kita bisa menentukan suku kelima. Kita tulis U5, rumusnya adalah AR pangkat 4, berarti bisa kita ganti A-nya dengan 243 dikali 1/3 pangkat 4. Berarti bisa kita tulis 3 pangkat 5
dikali 1/3 pangkat 4, atau U5-nya nilainya adalah 3. Oke, bisa dipahami ini? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika 2x min 5, kemudian x min 4, dan min 3x plus 10 merupakan tiga suku pertama barisan geometri, maka tentukanlah nilai x yang memenuhi. Nah, kita perhatikan, ini adalah barisan geometrinya ya. 2x min 5, kemudian x min 4, dan min 3x tambah 10. Nah, kita perhatikan, U1-nya adalah 2x min 5, kemudian U2-nya adalah x min 4, dan U3-nya adalah min 3x tambah 10. Kita harus ingat selalu bahwa rasio barisan geometri selalu tetap. Sehingga bisa kita tulis R sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Nah, kita substitusi nih nilai-nilainya ya. Nah, kita tulis menjadi X min 4 per 2X min 5 sama dengan min 3X tambah 10 per X min 4. Kemudian ini kita kalikan silang, sehingga bisa kita tulis X min 4 dikali X min 4 sama dengan 2X min 5 dikali min 3X tambah 10. Nah, ini kita kalikan pelangi ya, sehingga kita dapatkan X kuadrat min 8X tambah 16, kemudian sama dengan min 6X kuadrat tambah 35X min 50. Nah, ini kalau kita pindahkan semuanya ke ruas kiri, ini menjadi 7X kuadrat min 43X tambah 66 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat. Kita cari faktornya, yaitu 7X min 22 dikali X min 3 sama dengan 0. Nah, dari faktor ini, maka kita dapatkan X-nya sama dengan 22 per 7, atau nilai X-nya sama dengan 3. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Pak Irfan menjual tali tambang yang dimilikinya menjadi beberapa bagian, ya, sehingga pembeli tinggal memilih tali sesuai kebutuhan. Jika tali tersebut dibagi dengan menggunakan pola barisan geometri, yaitu rasionya sama dengan 2, dengan tali terpendek 10 meter dan tali terpanjang adalah 160 meter, maka tentukanlah banyak potongan tali yang dibuat oleh Pak Irfan. Ya, kita perhatikan. Diketahui potongan tali terpendek adalah 10 meter. Nah, tali terpendek ini adalah U1 atau suku pertama yang kita simpulkan dengan A sama dengan 10 meter. Kemudian diketahui juga potongan tali terpanjang adalah 160 meter. Nah, ini kita tidak tahu suku keberapa ya, maka kita anggap UN yang rumusnya adalah A kali R pangkat N-1, nilainya 160 meter. Dari soal, kita juga ketahui rasionya atau R-nya sama dengan 2. Tugas kita adalah mencari banyaknya potongan tali atau N-nya. Nah, kita perhatikan, kita punya rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Ini nilainya sama dengan 160 meter. Nah, kita substitusi ya, A-nya 10 dikali 2 pangkat N-1 sama dengan 160. Maka kita bisa tuliskan 2 pangkat N-1 sama dengan 160 per 10, atau 2 pangkat N-1 sama dengan 16, 2 pangkat N-1 sama dengan 2 pangkat 4. Sehingga bisa kita simpulkan N-1 sama dengan 4, N-nya sama dengan 5. Nah, dari soal ini, maka kita bisa simpulkan banyaknya potongan tali yang dibuat oleh Pak Irfan adalah 5. Oke, mudah bukan? Oke, alhamdulillah pembahasan tentang materi barisan geometri, materi dan soal-soalnya telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.